Pak Jokowi itu sewaktu masih menjadi presiden, dia dikenal sebagai pekerja keras dan nggak pernah sakit. Konon ini karena Pak Jokowi rajin minum jamu. Konon setiap pagi dia rutin minum jamu. Dan itulah kunci dari staminanya yang sangat prima, bugar, dan nggak pernah loyo. Bahkan ya, pernah loh Menteri Kesehatan Budi Sadikin berseloroh alias guyonan gitu loh ya. Dalam suatu acara, dia tuh bilang, kinerja Menteri Kesehatan dinilai bagus karena presidennya nggak pernah sakit. Lah, dia Menteri Kesehatan yang sukses menjaga kesehatan Pak Presiden. Nah, di sini yang jadi menariknya dan mengherankannya cerita kita ini. Sekarang, setelah pensiun, Pak Jokowi itu kabarnya kena alergi setelah pulang dari kota suci Vatikan. Lah, kulitnya jadi bereaksi. Tapi ya, nah ini nih yang bikin heran. Sudah berbulan-bulan berlalu sejak kunjungan ke Vatikan tersebut. Di akhir bulan April lalu loh, kondisi kulit Pak Jokowi ternyata belum membaik dan malah memburuk. Wah, ada apa ini toh ya? Apa benar sakitnya Pak Jokowi nggak separah yang dikesankan orang-orang dekatnya selama ini? Jadi curiga nggak sih? Kemarin ya, emak itu lihat wajah Pak Jokowi di TV. Itu berubah loh. Iya, kok kayak ada ruam merah-merah di leher, dahi, dan pipi. Dan kenapa ini nggak dijelasin terus terang ke rakyat? Kenapa sakitnya itu kayak ditutup-tutupin gitu loh? Toh, katanya cuma alergi. Tapi kok ya sampai merah gitu mukanya ya? Terus ya, kata dokter Tifa itu loh, bukan sekedar alergi biasa loh. Dia curiga kalau Pak Jokowi mengalami penyakit yang serius. Bahkan nyebut ada tonjolan di perut. Kayak ada alat cuci darah penderita gagal ginjal gitu loh. Wah, nah pertanyaannya, kalau memang cuma alergi kulit, kenapa publik jadi curiga? Kenapa harus ditenangkan buru-buru gitu loh? Kenapa nggak transparan gitu loh? Ini kan mantan presiden loh, bukan selebgram yang bisa bilang, aku capek ya. Enggak, ini mantan kepala negara loh. Ada apa sebenarnya ya? Emak-emak se-RT itu kemarin geger loh, pas lihat foto Pak Jokowi yang beredar. Muka beliau itu tampak pucat, penuh ruam merah gitu loh, dan kelihatan nggak sebugar seperti biasanya. Ada yang bilang itu editan, tapi media-media besar kayak Tempo dan Kompas itu sudah mengkonfirmasi itu foto asli, bukan hoak gitu loh. Langsung deh netizen dan ibu-ibu di grup WhatsApp, itu ya rame. Katanya ya, itu mah gejala Stephen Johnson Syndrome. Wah, disingkat SJS. Wah, emak yo bingung. SJS ki apa? Agak krungu saiki aku. Jangan. Ternyata ya, SJS itu penyakit kulit yang langka yang bisa bikin kulit itu melepuh, ngelupas, dan bahkan ini merupakan darurat medis. Duh, serem banget yo, serem banget loh. Tapi lo ya, balik lagi, benarkah Pak Jokowi itu kena SJS? Atau cuma salah paham? Ternyata ya, kata ajudan Pak Jokowi, itu semua hoak. Bukan SJS, bukan penyakit langka, hanya alergi biasa sepulang dari Vatikan. Itu kata ajudannya. Wajah Pak Jokowi itu merah-merah karena alergi cuaca. Tapi beliau tetap sehat-sehat saja. Nggak demam, nggak gatal. Bahkan masih kuat sepedaan loh. Ikut CFD dan sarapan bareng cucu. Tapi ya kalau cuma alergi biasa, kenapa harus buru-buru diluruskan gitu loh? Itu ada 4 calon katanya Bang, yang katanya mau gantinya Anies lah, mau gantinya itulah. Makanya saya agak gimana ya, agak enak gitu Bang. Oh bisa loh, bisa-bisanya si Anies itu yang suruh, yang menggantikan Gibran loh. Harusnya kan dari AHY lah sebagai tim pemenang,
sebagai yang mau masuk koalisi maupun misalkan itu ya yang berkoalisi lah ketika pas kampanye pada saat itu ya, harusnya itu, dan bukan dari tim koalisi yang kemarin berlawanan. Ya minimal AHY lah, AHY juga kita kan tahu lah, AHY itu bukan anak kemarin sore lah, istilahnya dia itu cerdas lah. Mungkin kalau dibanding Gibran ya mungkin AHY lebih oke itu yang jadi wapres. Cuma kan bagaimana lagi ya, seperti itu Bang. Yang penting gantinya itu jangan koalisi yang berseberangan yang kemarin gitu. Jadi biar sejalan lah pada dasarnya Bang. Siap. Cukup. Dan kalau masalah pemaksulan itu sendiri Bang, kita bisa lihatlah di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7 dan 8 tentang pemaksulan wapres dan presiden dan wakil presidennya, itu kan nggak semudah yang kita bayangkan langsung turun gitu Bang. Betul. Ya kalau itu menurut saya pribadi ya, tapi kalau menurut yang lain monggo silakan. Cukup Bang? Cukup Bang, mungkin yang lain. Siap. Bang Syafruddin dulu. Bang, saya minta maaf, saya ikutin dulu karena temanya saya tadi nggak tahu, terus saya mau naik karena nengok nampaknya saudara saya ini orang Papua, jadi makanya saya pikir pembahasan tentang apa gitu. Siap. Berarti saya kasih Bang ini Kasmaran dulu ya. Kasran. Oh iya, salam dari Kalimantan. Oh siap, hormat. Iya. Kalau aku pribadi ya, tahun 70-an mulai zaman Soeharto ya, sampai sekarang waktunya pemilihan aku paling suka aja siapapun presidennya, aku suka terus gitu. Nah, tapi namanya orang banyak. Tapi gini, kalau masalah aku ada sedikit pribadi, kalau orang lain ya silahkan, orang lain kan gitu. Kalau aku, kalau anak muda ini kan Gibran kan anak muda. Nah, adalah ya mudah-mudahan yang ke depan juga ada lagi lah anak muda. Nah, ini ada contoh sudah anak muda. Nah, mudah-mudahan aku ini kan sudah umur berapa ini, 64 ya. Ya aku mendukung sebenarnya anak-anak muda itu. Dulu kan anggaplah dulu kan yang wakil-wakilnya ya tua-tua kan gitu. Nah, jadi ada kalau pendapatku lebih bagus juga anak muda itu ke depannya juga maju ke depan, nanti habis Gibran pemilihan ikutlah. Nah, kita pilih seperti HY kan masuk anak muda juga ya lah, kan gitu. Nah, yang muda, jadi kalau presidennya tua kan gitu ya ada anak muda. Ya mahasiswa kan sekarang maaf ya, kalau sekarang anak muda sekarang ya mulai mahasiswa atau yang pelajar-pelajar itu kan sudah mulai cerdas juga, sudah kan pintar-pintar ya, boleh kesempatan anak muda gitu. Nah, habis Gibran nanti pemilihan ke depan cobalah cari anak muda itu lebih agak bagus lah, seimbang lah. Nah, dia belajar karena juga pintar-pintar juga sekarang anak muda itu. Nah, jadi beranak kita tuh kan ada beli kesempatan. Itu aja lah pendapatku kalau anak muda. Kalau masalah ya namanya orang ya pemikiran ya beda-beda lah. Kalau ada yang nggak setuju itu wajar-wajar aja lah. Nah, kalau pendapatku, tapi kalau pendapatku anak muda tuh ke depannya agak bagus lah juga jadi pemimpin. Iya. Ya. Itu aja Bang. Assalamualaikum, abangku Kasman dari Kalimantan ya Bang. Iya, Kalimantan. Iya, saya dari Aceh. Saya bukan tidak mendukung anak muda. Kalau saya sebagai prinsip saya Bang, saya mendukung anak muda. Cuman anak muda yang cerdas harus kita dukung. Gibran aja sekolahnya nggak jelas kan, sedang diteliti. Tapi kalau misalnya ada anak Papua yang lebih cerdas, ada anak Aceh yang lebih cerdas, cuma nggak ada kesempatan. Kebanyakan misalnya orang kita Sulawesi kan orang pandai itu orang Sulawesi,
Banyak kita lihat contoh-contohnya di orang Sulawesi. Contohnya Pak Yusuf Kala, kita naikkan yang muda, ketua KPK Abraham Samad, kau orang Sulawesi itu. Nah, kalau menurut saya Bang ya, cuman kalau masalah anak muda saya dukung. Cuman nggak dikasih kesempatan kita di Indonesia ini karena kita nggak punya duit. Itu aja Bang. Siap. Karena ini kan maksudnya pemilu, ya ada yang enggak ada ya, karena masalah kan zaman pemilu ini permasalahannya kita bukan pemilihan DPR. Kalau zaman Soeharto kan pemilihan di anggota dewan waktu ada pilihannya. Kalau ini pemilu ya kadang-kadang ada yang enggak jujur, ada ya itulah permasalahan gitu karena masalah pemilu ini. Ya ada yang enggak percaya, ada yang percaya. Iya, saya nengok Bang itu di belakang host ini. Kalau nggak salah host ya, itu Rian Rashid Bang ya, Bangku. Ya? Rian Rashid ya. Bukan Dasko, Bang Dasko. Oh, bukan mantan Menteri Dalam Negeri yang jujur itu. Bukan, ini. Oh, hampir sama dia wajahnya Bang. Wakil Ketua DPR RI. Tertarik kali kalau mau membahas masalah dia Bang. Jadi mungkin saya menambahkan sedikit terkait dengan isu pemalsuan Mas Gibran ini. Menurut saya itu Pak Prabowo dengan Mas Gibran ini adalah satu kesatuan. Satu kesatuan kasih semuanya ke Mas Gibran. Nah, itu yang saya lihat saat ini. Nah, padahal kalau kita mau runut setiap masalah atau setiap janji-janji politik mereka, ya visi misinya kan kita sudah tahu, visi misi presiden. Ya yang harus kita minta adalah kepada presiden, bukan kepada Mas Wapres. Begitu. Jadi mereka berdua punya satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, jadi menurut saya sih seperti begitu. Jadi kurang pas lah kalau mau melakukan pemalsuan terhadap salah satu pihak dari mereka. Nah, mungkin seperti pikiran saya seperti begitu. Mungkin teman-teman boleh. Host, saya ini salam orang Papua. Ya, siap. Aku paling senang sama saya orang Kalimantan. Saya senang saya melihat orang Papua. Aku sering ada kegiatan melihat di TV itu ada pembangunan ya, agak alhamdulillah saya bilang kan orang Papua ini walaupun belum merata lah, saya paham aja juga itu. Wah, saya nih senang juga sudah melihat orang Papua sudah merasakan ada kebahagiaan. Kalau kita lihat kita maklumi aja juga kalau memang ada yang belum Papua ini belum merata lah ya, memang kuakui juga ya kan gitu, tapi adalah mulai perubahan lah sudah. Mudahan sukses Papua. Salam sehat ya lah orang Papua. Ya, salam. Hormat. Orang Aceh ya salam gitu sama orang Aceh. Iya, ya. salam. Terima kasih banyak Bangku. Assalamualaikum. Salam persahabatan kita semuanya. Iya. Semoga kita jadi saudara semuanya. Amin. Ya. Harusnya itu seperti itu. Ya. Memang pendapat itu boleh kita beda. Mudah-mudahan kita persahabatan itu tetap jalan. Kalau kita kaji masalah wakil presiden, dia sebelum untuk jadi calon presiden Pak Prabowo kan ada kontrak politik. Ya. Jadi bagi tokoh-tokoh itu, misalnya mantan ABRI, Pak Susitno, misalnya ada beberapa orang lainnya, yang keberatan bagi orang itu kalau kita lihat, cuman Gibran itu kan terlampau muda, jadi dia sebagai wakil presiden itu agak kaku bagi mereka itu untuk menghormatinya, gitu menurut pendapat saya. Ya, cuma yang kita sesalkan, kenapa sekarang udah jadi problema? Kenapa waktu hari itu sebelum calon itu dipersoalkan?
Ya, Nah, itu Bang, setuju juga pendapat Abang tuh Samsudin ya. sepakat itu Bang. Lanjut Bang. Jadi kalau kita lihat, jadi serba salah. Kenapa serba salah? Kalau kita ikutin dari pertama itu Prabowo itu tidak sukses. Nah, sudah berapa kali mencalonkan. Kenapa? Kalau kita lihat yang sesungguhnya, yang semurni-murninya itu, Pak Jokowi itu licik orangnya. Licik. Jadi, sedangkan dia maunya itu Pak Jokowi mau 3 periode. Jadi kalau pendapat Ibu Megawati, karena dia membuat undang-undang itu tidak boleh daripada 2 periode, karena kan rancangan daripada PDIP. Itu sepengetahuan saya, bukan mendalam kali ya, karena saya ikutin juga sedikit-sedikit. Ya. Jadi sama Ibu Mega itu tidak dibenarkan. Jadi untuk melanjutkan tahta itu dititiplah Gibran. Kenapa? Pak Prabowo sekarang kan hampir odor. Perkiraannya itu agak kurang etis kalau kita lihat. Pak Prabowo kalau nggak salah udah ada lah umur 80, kalau lebih sedikit kurang sedikit kan gitu. Jadi dalam impian Pak Jokowi itu apabila odor Pak Prabowo, tentu saja Gibran yang jadi presiden nanti. Itu strateginya siapapun, ya kan? Ya. Cuma kalau kita lihat untuk sekarang pun